Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Renungan Katolik Sabtu, 12 April 2025 diambil dari bacaan Injil Suci Yohanes bab 11 ayat 45-56, rencana keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yohanes bab 11 ayat 49-50, Firman Tuhan dalam kitab suci Injil Yohanes bab 11 ayat 45-56 menceritakan reaksi orang-orang Yahudi setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mukjizat ini membuat banyak orang yang menyaksikannya percaya kepada Yesus. Namun, ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kejadian ini membuat para imam kepala dan orang-orang Farisi mengadakan rapat Sanhedrin untuk membicarakan bagaimana menangani Yesus. Mereka khawatir bahwa jika Yesus terus melakukan tanda-tanda seperti ini, semua orang akan percaya kepadanya, dan akibatnya, orang-orang Roma akan datang dan menghancurkan tempat suci mereka serta bangsa mereka. Dalam rapat tersebut, Kayafas, seorang imam besar pada tahun itu, berbicara dengan tegas. Ia berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Pernyataan ini, tanpa disadarinya, adalah sebuah nubuat. Kayafas tidak berkata demikian dari dirinya sendiri. Tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa mereka. Yesus memang akan mati bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk menghimpun dan menyatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Sejak saat itu, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, Yesus tidak lagi berjalan terang-terangan di antara orang-orang Yahudi, melainkan meninggalkan daerah itu dan pergi ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota bernama Efraim, dan di sana ia tinggal bersama murid-muridnya. Ketika perayaan Paskah orang Yahudi sudah dekat, banyak orang naik ke Yerusalem untuk membersihkan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus dan berbicara satu sama lain di Bait Allah, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberi perintah, bahwa siapapun yang mengetahui di mana Yesus berada harus memberitahukannya, supaya mereka dapat menangkapnya. Perikop ini mengajarkan kita tentang rencana keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Meskipun rencana para pemimpin agama pada saat itu adalah untuk membunuh Yesus, Allah memiliki rencana yang lebih besar, yaitu menyelamatkan umat manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita diajak untuk merenungkan makna pengorbanan Yesus dan bagaimana hal itu mengubah hidup kita serta memberi kita kesempatan untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Poin-poin refleksi sehari-hari. 1. Makna pengorbanan Yesus, renungkan sejauh mana kita memahami makna pengorbanan Yesus bagi keselamatan kita. Apakah kita menghargai kasih dan pengorbanannya yang telah memberikan kita hidup yang kekal? 2. Mengikuti rencana Allah. Evaluasi sejauh mana kita mengikuti rencana Allah dalam hidup kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untuk kita, bahkan ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan? 3. Menghidupi kasih Kristus, bagaimana kita bisa menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih dan pengampunan Tuhan kepada sesama? 4. Menjadi saksi kasih Kristus, renungkan bagaimana kita bisa menjadi saksi kasih Kristus di dunia. Apakah kita siap untuk berbagi kabar baik tentang pengorbanan Yesus dan kasih-Nya kepada orang lain? 5. Berserah kepada Tuhan, apakah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan membimbing kita dalam setiap langkah hidup kita? Bagaimana kita bisa lebih peka terhadap bimbingan Tuhan dan mengikutinya dengan hati yang tulus? Dengan merenungkan dan mengamalkan pesan dari Injil hari ini, kita diajak untuk memperkuat komitmen kita dalam hidup dalam kasih dan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus serta menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Marilah kita selalu mengandalkan kasih dan bimbingan Kristus dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.